Bab 436. Pengemudi itu mengusir Rolls-Royce Phantom, dan Ye Chen juga pergi ke mobil ayah mertuanya. Begitu mobil berhenti di depan mereka bertiga, ayah mertua buru-buru membuka pintu belakang dan berkata kepada Han Meiking dengan sopan, "Meiking, silakan pergi dulu." Han Meiking mengangguk dan tersenyum, lalu membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Segera setelah itu, Paul tampak pergi ke barisan belakang di sisi lain untuk duduk bersama ibunya. Tapi Xiao Changkun berkata kepadanya, "Oh Paul, kamu dan Marven sama-sama anak muda. Kalian seharusnya memiliki banyak kesamaan topik. Kamu bisa jadilah wakilnya. Ayo ngobrol baik dengannya sambil mengemudi." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Paul menyetujuinya, dia sudah sampai ke pintu belakang di sisi lain, membuka pintu dan masuk. Paul tidak punya pilihan selain duduk di kursi penumpang. Saat Ye Chen berkendara menuju kota, Xiao Changkun, yang duduk di kursi belakang, berkata kepada Han Meiking dengan sedikit malu, "Oh Meiking, mobil ini agak kasar, saya harap Anda tidak terlalu keberatan." Han Meiking berkata tanpa daya, "Changkun, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak peduli dengan hal-hal ini, jadi kamu tidak perlu selalu menyebutkannya." Ya, Xiao Changkun memuji, "Saya tidak mengatakan Anda peduli, saya hanya merasa bahwa mobil ini tidak sesuai dengan temperamen Anda. Lihat Anda sekarang, Anda tidak terlihat seperti anak berusia 1 tahun, orang parubaya dan lanjut usia. Kurang dari 40. Seorang wanita dengan temperamen seperti Anda harus mengendarai mobil mewah terbaik seperti Rolls-Royce." Wajah Han Meiking menjadi sedikit merah ketika dia mendengar dia memujinya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih pandai berbicara." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Saya berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam." Han Meiking mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu setelah bertahun-tahun?" Xiao Changkun menghela nafas dan berkata dengan getir, "Mari kita selesaikan saja. Sejujurnya, aku belum pernah bahagia sejak aku lulus kuliah." Han Meiking bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu dan Malan tidak bahagia?" "Kebahagiaan." Xiao Changkun tersenyum pahit dan menghela nafas, "Dia dan aku belum pernah mengucapkan dua kata ini selama lebih dari 20 tahun. Melihat rasa sakit tak berujung yang tersembunyi di senyum masam Xiao Changkun, kilatan sakit hati dan penyesalan melintas di mata indah Han Meiking. Dia teringat sesuatu yang terjadi pada malam kelulusan kuliahnya yang tidak akan pernah dia lupakan. Hari itu, teman sekamarnya berlari kembali dan menangis pada dirinya sendiri karena pacarnya telah mengambil dia untuk pertama kalinya saat mabuk. Tiba-tiba aku merasakan sambaran petir, dan seluruh tubuhku berada di ambang kehancuran. Saat itu, dia sudah mulai dengan senang hati merencanakan rutenya setelah lulus. Keluarganya mengatur agar dia dan pacarnya pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut bersama, sehingga mereka bisa tinggal dan terbang bersama, dan pada saat yang sama, mereka bisa mendapatkan bersama-sama meraih ijazah yang lebih tinggi dan kembali bersama di kemudian hari, mengabdi pada negara dan menjadi pilar negara. Namun siapa sangka sesuatu yang begitu dahsyat tiba-tiba terjadi. Saat itu, teman sekamar saya masih menangis dan mengaku di depan saya, mengatakan bahwa dia kasihan padanya, pacarnya juga minum terlalu banyak dan tidak mengetahuinya, dan berharap dia tidak keberatan atau memberitahu orang lain. Tapi bagaimana mungkin aku tidak keberatan? Pacarnya sedang tidur dengan teman sekamarnya, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Terutama karakter saya sendiri, yang terlahir untuk menghargai perasaan daripada kepentingan, demi orang yang saya cintai. Saya dapat menanggung keluh kesah yang besar, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan orang yang saya cintai mengkhianati saya dengan cara apapun, atau memiliki kekurangan apapun, hubungan mereka. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hal seperti itu, jadi dia memilih untuk berhenti secara sukarela, dan dengan sedih meninggalkan Jinling dan Tiongkok sendirian. Bahkan setelah pergi ke luar negeri, dia semakin terkejut saat mengetahui mantan pacarnya telah menikah dengan teman sekamarnya. Pada saat itu, seorang anak laki-laki Amerika sedang mengejarnya dengan gila-gilaan, jadi karena marah dan ingin melupakan masa lalu secepatnya, dia menyetujui pengejarannya. Alhasil, keduanya segera menikah, dan segera memiliki anak. Bocah Amerika itu sangat baik padanya dan merawatnya sepanjang hidupnya, namun, selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah melupakan mantan pacarnya. Ketika dia melihat kembali periode sejarah itu, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh orang lain karena dorongan hatinya sendiri. Teman sekamarnya tidak datang untuk mengaku padanya sama sekali,
dia juga tidak benar-benar berharap bahwa dia tidak akan keberatan. Dia hanya berharap dia akan keberatan, bahwa dia tidak akan bisa melepaskannya, bahwa dia akan berhenti atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian menyerahkan mantan pacarnya padanya. Namun dirinya saat itu masih terlalu muda, terlalu sombong, dan terlalu fokus pada prinsip dan kemurnian emosi, sehingga dia menyerah pada pria yang dicintainya. Bermain ke tangan teman sekamar itu. Justru karena selalu terobsesi dengan Xiao Changkun, kehidupan pernikahan Han Meiking justru sangat menyakitkan. Suaminya sangat mencintainya, dia telah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri yang baik, dia tidak pernah mengkhianatinya, merawat rumah dan anak-anaknya dengan baik, bahkan banyak membantunya dalam karirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ini hanyalah kehidupan di mana dia dan dia saling mendukung dan menghormati satu sama lain sebagai tamu. Meskipun dia berterima kasih padanya, menghormatinya, peduli padanya dan bahkan mencintainya, dia tetap melakukannya, tidak mencintainya. Pernikahan tanpa cinta itu berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dan suaminya meninggal karena kanker. Han Meiking merawat suaminya dengan sepenuh hati hingga dimakamkan. Setelah suaminya dimakamkan, Han Meiking tiba-tiba merasa hampa di hatinya. Saat ini, ia menyadari bahwa ia telah sepenuhnya memenuhi seluruh kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Berbudi luhur, setia, berorientasi pada keluarga, dan meneruskan garis keluarga, dia berusaha sekuat tenaga dalam segala aspek. Namun, setelah suaminya meninggal, dia tiba-tiba menyadari bahwa sudah waktunya menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri. Jadi, dia dengan tegas bersiap untuk kembali ke Tiongkok. Yang paling ingin dia lihat ketika kembali ke rumah adalah Xiao Changkun, yang secara impulsif dia serahkan kepada Malan. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Xiao Changkun dan Malan akan hidup begitu tidak bahagia. Dalam kata-kata Xiao Changkun, aku belum pernah merasakan kebahagiaan selama lebih dari 20 tahun, jadi betapa menyedihkannya hari-hari ini. Meski selama 20 tahun terakhir ini aku belum pernah merasakan cinta sejati, namun untungnya suamiku memperlakukanku dengan sangat baik, meski tidak ada cinta, setidaknya aku tetap bahagia. Xiao Changkun juga sangat melankolis saat ini. Selama lebih dari 2 dekade, dia menyesali minum terlalu banyak malam itu. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah mencintai Malan, juga tidak pernah merasakan kebahagiaan keluarga. Selama lebih dari 20 tahun, dia memikirkan tentang Han Meiking. Hari ini, ketika dia melihat Han Meiking lagi setelah lebih dari 20 tahun dan melihat keanggunannya yang bersinar, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Seharusnya aku menghabiskan separuh hidupku dengan wanita sempurna, rendah hati, intelektual, dan penuh perhatian ini. Tapi kenapa dia merindukannya dan berkumpul dengan orang yang cerewet seperti Malan? Saat ini, Xiao Changkun merasa yang dia lewatkan adalah seluruh dunia. Bab 437. Xiao Changkun mengingat hal ini di dalam hatinya, matanya menjadi merah, dan dia menitikkan 2 baris air mata tanpa sadar. Alasan utamanya adalah Han Meiking begitu sempurna sekarang. Bahkan Ye Chen merasa dia 100.000 kali lebih baik daripada Malan ketika dia melihatnya. Xiao Changkun telah menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan seorang tikus yang hanya berumur 1/100.000, mantan pacarnya. Sekarang dia melihat Han Meiking dan memikirkan hal ini. Tidak bisakah dia merasa tidak nyaman? Han Meiking merasa lebih buruk saat melihat Xiao Changkun menangis. Dia juga menyesalinya. Saya menyesal tidak seharusnya meninggalkan dia begitu saja. Dalam 20 tahun terakhir, dia tidak bahagia dan tidak memiliki cinta. Kedua pria tersebut menderita penyiksaan yang sama. Jika itu masalahnya, mengapa kita berpisah? Dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk menyukai Malan. Dia tahu dengan jelas bahwa dia pasti sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya sebelum Malan memanfaatkannya. Tanpa sadar, aku bahkan tahu kalau Malan berada di balik semua ini. Namun, saya tidak bisa menahan kesombongan saat itu. Hasilnya, tak satu pun dari mereka memiliki kebahagiaan sejati selama lebih dari 20 tahun. Memikirkan hal ini, Han Meiking merasa sangat tidak nyaman. Dia diam-diam mengeluarkan sebungkus tisu dari tasnya, mengeluarkan satu, dan menjejalkannya ke tangan Xiao Changkun. Xiao Changkun awalnya memalingkan wajahnya ke jendela, tidak ingin Han Meiking melihatnya menangis, tetapi tiba-tiba sebuah tisu dimasukkan ke tangannya. Dia buru-buru melihat ke samping Han Meiking, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga dipenuhi air mata, berkelap-kelip dengan air mata. Saat ini,
Xiao Changkun bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, apakah Mei Qing masih memiliki perasaan padanya? Jika dia benar-benar masih memiliki perasaan padanya, bisakah dia memperbarui hubungannya dengan dia? Memikirkan hal ini, dia bersemangat dan tiba-tiba gugup pada saat yang bersamaan. Yang dia khawatirkan adalah kemana perginya Malan dan akankah dia kembali. Betapa indahnya jika dia tidak kembali. Anda bisa mengejar Han Mei Qing dengan sepenuh hati. Saya sudah tua, jika saya tidak mengejar cinta sejati saya akan merindukan cinta dalam hidup ini. Tapi bagaimana jika Malan kembali? Jika si tikus itu tahu bahwa Han Mei Qing telah kembali, dia akan menjadi gila. Dia pasti akan mengawasi dirinya sendiri dan tidak pernah memberikan dirinya kesempatan untuk bertemu atau berhubungan dengan Han Mei Qing. Lebih penting lagi, begitu Malan melihat Han Mei Qing saat ini, dia pasti akan terstimulasi. Karena Han Mei Qing saat ini jauh lebih cantik dari Malan, dan dia lebih anggun, lebih terpelajar, lebih kaya, dan lebih terpelajar darinya, dia jauh lebih baik darinya dalam segala aspek. Dibandingkan dengan dia, Malan hanyalah sampah yang busuk. Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon kepada Tuhan di dalam hatinya, berharap Malan tidak akan pernah kembali. Dia telah menyakitinya selama lebih dari 20 tahun, dan sudah waktunya memberi dirinya ruang kosong. Bagaimanapun, itu bukan mudah baginya untuk mentolerirnya selama lebih dari 20 tahun. Jika Malan tidak pernah kembali, maka dia yakin dia akan memiliki kesempatan untuk terus bersama Han Mei Qing dan memperbarui hubungan mereka. Terlebih lagi, dia merasa putra Han Mei Qing adalah orang yang mudah bergaul, dan dia harus bisa menerima dirinya sebagai ayah tirinya. Dan putrinya Xiao Churan juga seorang gadis yang relatif bijaksana dan berbakti. Jika ibunya memang hilang, maka dia tidak akan keberatan menemukan cinta keduanya tanpa berjudi. Lagi pula dia tidak bisa hidup sendiri seumur hidupnya setelah Malan menghilang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah wanita Malan ini akan kembali lagi. Jadi dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi saat ini, dia tidak tahu. Yang bisa memutuskan semua ini bukanlah Tuhan, tapi menantunya, Ye Chen. Setelah Ye Chen berkendara ke Shangri-La, petugas hotel segera maju dan membuka pintu mobil. Dia menyerahkan mobilnya kepada petugas parkir valet, dan kemudian berkata kepada ayah mertuanya dan cinta pertamanya, Han Mei Qing, ibu dan anak, Shangri-La adalah hotel yang relatif bagus di Jinling, dan masakan lokalnya adalah yang terbaik. Enak sekali, saya sudah memesan kamar pribadi yang bagus di sini, tapi saya tidak tahu apakah tempat ini sesuai dengan selera Anda. Han Mei Qing berkata dengan tergesa-gesa, oh, Xiao Ye, kamu benar-benar terlalu sopan. Saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk makanan, dan sejujurnya, setelah meninggalkan Jinling selama bertahun-tahun, saya masih ingin mencicipi Jinling kami. Rasanya, Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, merupakan ide bagus untuk datang ke Shangri-La. Setelah itu, dia bertanya kepada Paul di sebelahnya, Tuan Paul, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang makanan Cina. Apakah Anda masih terbiasa? Paul tersenyum dan berkata, Tuan Ye, jangan lupa bahwa saya juga setengah Tionghoa, dan sejujurnya, saya lebih suka makanan Cina daripada makanan cepat saji Amerika dan makanan Barat. Karena itu, Paul buru-buru berkata, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, ibu saya sangat pandai memasak. Dia adalah koki Cina terbaik yang pernah saya lihat, dan keterampilan memasaknya luar biasa. Marven tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya tidak menyangka Bibi Han begitu cantik, memiliki temperamen yang baik, dan memasak makanan yang lezat. Han Mei Qing berkata dengan rendah hati, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Kata-katanya terlalu berlebihan untuk dibanggakan tentang saya. Xiao Changkun hanya bisa menghela nafas saat ini, saat kita satu sekolah bersama. Kamu selalu bilang kamu akan memasak untukku, tapi saat itu kita semua tinggal di kampus, dan tidak pernah ada kesempatan yang cocok. Lebih dari 20 tahun telah berlalu dalam sekejap. Sejujurnya, saya belum makan makanan ini. Han Mei Qing tersenyum tipis dan berkata dengan serius, jika ada kesempatan, saya bisa memasak untuk Anda coba. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang jelek sebelumnya. Masakan saya tidak enak seperti yang dikatakan Paul. Jika Anda kecewa saat itu, jika demikian, jangan salahkan aku. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, benarkah?
Kapan kamu punya waktu? Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun tidak sabar untuk berkata, jika kamu punya waktu, kita bisa membuat janji di rumahku. Masakan apa yang ingin kamu masak atau apa yang ingin kamu masak? Katakan saja padaku dan aku akan membeli dan memasak semua bahannya terlebih dahulu. Siapkan semuanya, lalu kamu dan Paul pulang, kamu masak saja, aku akan membantumu, dan biarkan anak-anak makan saja. Han Meiking berkata dengan sedikit malu, apakah ini pantas? Malan tidak ingin melihatku, kan? Dalam panggilan telepon kemarin, Xiao Changkun memberitahu Han Meiking bahwa hubungannya dengan Malan telah putus dan mereka berpisah. Tetapi dia tidak mengatakan banyak tentang alasan spesifiknya, dia juga tidak mengatakan bahwa Malan hilang. Jadi Han Meiking mengira mereka berdua hanya memiliki kamar tidur terpisah tetapi masih tinggal di rumah yang sama, jadi dia tidak ingin pergi ke rumahnya karena takut bertemu Malan, seorang teman lama lagi, apalagi yang lama ini, teman bukanlah teman yang baik. Xiao Changkun segera melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia tidak ada di rumah sekarang, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Sementara waktu. Setelah itu, Xiao Changkun berkata lagi, menurutku, lebih baik memilih hari daripada memukulnya. Ayo makan malam di Shangri-La pada siang hari, lalu kembali ke hotel untuk istirahat yang baik. Datanglah ke rumahku bersama di sore hari, dan kita bisa memasak bersama. Ayo makan, dan aku bisa memperkenalkan putriku padamu. Bab 438. Pemikiran Xiao Changkun sederhana saja, karena dia khawatir Malan akan tiba-tiba kembali dalam 2 hari ke depan. Jika dia tiba-tiba kembali ke rumah, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sebaik itu. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berani mengundang Han Meiking ke rumahnya untuk makan malam saat Malan masih di rumah. Kalau begitu, Malan mungkin akan memotong dirinya sendiri sampai mati dengan pisau. Jadi dia merasa, jika Anda ingin mendapatkan kesempatan seperti itu, Anda harus melakukannya secepatnya, dan semakin cepat semakin baik. Han Meiking tidak bisa tidak memikirkan kembali tahun-tahun itu. Karena kampung halamannya di Suzhou dan Hangzhou, dia hanya bisa tinggal di asrama ketika dia kuliah di Jinling. Terlebih lagi, semua orang pemalu dan rendah hati ketika mereka sedang jatuh cinta saat itu, dan mereka tidak berani memberitahu keluarganya, jadi dia selalu ingin membuatkan makanan untuk Xiao Changkun, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Dulunya tidak senyaman sekarang. Nah, jika Anda ingin mencari tempat memasak untuk pasangan, maka Anda bisa langsung mencari apartemen hotel atau apartemen keluarga sewa jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut, dan memiliki semua peralatan dapur. Namun saat itu, tidak ada kondisi seperti itu. Kalaupun ingin menginap di wisma biasa di luar, diperlukan surat pengantar dari majikan, sehingga tidak mungkin anak muda saat itu keluar dan memesan kamar di hotel atau wisma bila diinginkan jatuh cinta. Saat itu, wisma milik sekolah sendiri tidak memerlukan surat pengantar, Anda hanya perlu menunjukkan ide siswa untuk mendapatkan kamar, namun, siswa biasa tidak berani ke sana untuk mendapatkan kamar karena bisa ketahuan, teman sekelas dan guru. Pertama kali Han Meiking dan Xiao Changkun mencicipi buah terlarang adalah ketika Xiao Changkun diam-diam membawanya pulang pada suatu malam ketika tidak ada seorang pun di keluarga Xiao, dan mereka berdua menghabiskannya dengan tergesa-gesa di rumah. Setelah itu, jika keduanya ingin mencicipi rasa itu lagi, mereka harus menunggu hingga tidak ada seorang pun di rumah Xiao Changkun. Namun, dalam keluarga Xiao saat itu, meskipun kakak tertua Xiao Changgan sedang belajar di tempat lain, proyek Tuan Xiao sebagian besar bersifat lokal dan dia tidak sering bepergian. Nyonya Xiao jarang bepergian jauh, jadi kesempatan untuk tidak memiliki siapapun di rumah sangatlah jarang. Oleh karena itu, dalam waktu yang lama, ketika dua orang ingin mencoba buah terlarang tersebut, mereka hanya dapat memilih untuk pergi ke hutan sekolah, taman di Jinling, atau pergi ke rumah kosong atau bahkan lokasi konstruksi. Kebanyakan mahasiswa pada masa itu menggunakan cara ini untuk jatuh cinta, dan tidak ada cara lain. Kelihatannya gila sekarang, tapi pada masa itu normal banget. Lagi pula hormon anak muda perlu dilepaskan dan tidak ada tempat yang cocok untuk dipilih. Terutama hutan sekolah yang paling populer. Di dalam gelap, mungkin ada beberapa orang setiap 10 meter. Semua orang dapat mendengar suara orang lain, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun atau melihat orang lain. Mereka tetap diam, ada pemahaman yang diam-diam, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri.
Karena tidak ada yang bisa melihat orang lain dan tidak ada yang tahu siapa mereka, tidak ada yang merasa malu. Kadang-kadang, guru sekolah pergi ke hutan dengan membawa senter untuk menangkap orang. Dia pikir dia bisa menangkap paling banyak 1 atau 2 pasangan muda di sana, tetapi tanpa diduga, dia melompat keluar dari hutan seperti sedang menyelam ke dalam tumpukan liar, bebek langit penuh dengan bebek liar. Sekarang, ketika 2 orang mengingat kejadian masa lalu itu di dalam hati mereka, terutama bagian-bagian kecil saat mereka bersama, dan bahkan detail yang sekarang tampak lebih gila, lebih romantis, atau lebih memalukan, kedua orang ini ada suatu hal yang luar biasa, berdebar-debar di hatiku. Ye Chen memperhatikan bahwa wajah Han Meiking tiba-tiba memerah. Dan keseluruhan orang tampaknya masih pemalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan memasak di rumah? Mengapa Bibi Han tiba-tiba tersipu? Kemudian dia melihat ayah mertuanya di sebelahnya dan mendapati wajahnya tiba-tiba memerah. Terlebih lagi, orang tersebut terlihat sangat malu. Dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana, jadi dia hanya bisa terus menggosokkannya di ujung jarinya. Ye Chen segera memahami bahwa kedua orang parubaya dan lanjut usia ini pasti memiliki kenangan yang tidak biasa tentang memasak dan makan, atau tentang pulang bersamanya. Paul juga memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo kita ke kamar pribadi dulu." Saat dia berbicara, dia berkata kepada Han Meiking, "Bu, kamu pasti sangat lelah setelah terbang lebih dari 10 jam. Jika kamu dan Paman Xiao ingin berbicara, kita bisa duduk di dalam kotak dan mengobrol." Han Meiking tiba-tiba sadar kembali, yang dia pikirkan barusan adalah kejadian masa lalu antara dia dan Xiao Changkun, dan dia bahkan mengingat detail pertama kalinya dia bersama Xiao Changkun. Dia, yang hampir berusia 50 tahun, tiba-tiba semakin tersipu dan buru-buru mengikuti kata-kata putranya dan berkata, "Oh, kamu benar. Kamu tahu, kita semua sudah tua dan bingung, jadi ayo duduk di dalam kotak dan ngobrol." Petik 2, Xiao Changkun juga buru-buru menggema, Ya, kami buru-buru duduk di dalam kotak. Ini semua salahku, aku baru saja berpikir untuk mengobrol, dan aku benar-benar lupa tentang ini." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan bahkan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya kedua orang ini benar-benar seperti kayu bakar. Dan itu adalah kayu kering dan api yang telah menunggu lebih dari 20 tahun, jika mereka bertemu dan memberi mereka kesempatan untuk terbakar, saya khawatir pasti akan terbakar. Ye Chen memimpin dan memimpin semua orang ke departemen catering Shangri-La. Manajer departemen catering sudah menerima instruksi, begitu dia melihat Ye Chen, dia segera mendatanginya dan bertanya dengan hormat, "Halo, Tuan, apakah Anda anggota Shangri-La kami?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan anggota, tapi saya meminta teman saya untuk memesankan sebuah kotak untuk saya." Pihak lain buru-buru bertanya, "Siapa nama belakang Anda? Nomor kotak apa yang sudah Anda pesan?" Ye Chen berkata, "Nama keluarga saya Ye, tapi saya tidak tahu persis nomor kotak mana yang saya pesan. Saya memesan kotak itu melalui Anda, Tuan Chen." Pihak lain segera membungkuk hormat dan berkata, "Jadi Anda Tuan Ye. Kami sudah menyiapkan kotak yang Anda inginkan. Silakan ikut dengan saya." Ye Chen tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Manajer departemen catering membawa keempat orang itu ke ruang pribadi. Paul bertanya kepada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apakah Anda kenal Tuan Chen di sini?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kami saling kenal, tapi kami tidak akrab satu sama lain." Paul berkata tanpa sadar, Shangri-La tampaknya adalah milik keluarga Ye Dianjing, dan Tuan Chen di sini adalah juru bicara keluarga Ye Dianjing. Ye Chen memandang Paul dengan heran, dia benar-benar tidak menyangka orang Amerika ini bisa menyentuh tempat ini dengan begitu jelas. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Paul pasti sudah melakukan banyak penelitian tentang Jinling, bukan?" Paul mengangguk dengan murah hati dan berkata, "Sebelum saya berencana memindahkan perusahaan ke Jinling, saya sudah mulai memahami beberapa situasi di Jinling. Bagaimanapun, perusahaan ini adalah kerja keras ayah saya. Saya tidak dapat membawanya ke suatu tempat tanpa persiapan. Di lingkungan yang asing." Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi, Tuan Paul sangat teliti dalam pekerjaannya dan berwawasan ke depan. Saya yakin dia akan mampu berkembang di Aungling di masa depan.
Paul tersenyum tipis, Tuan Ye, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Ye Chen, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, nama keluarga Anda adalah Ye, dan Anda kenal Tuan Chen dari Shangri-La. Apakah Anda dari keluarga Ye di Yanjing? Bab 439. Ye Chen benar-benar tidak menyangka Paul bisa langsung menebak identitasnya. Namun, dia tahu bahwa Paul hanya menebak-nebak, dan tidak mungkin dia mengakui hal seperti itu. Saat Ye Chen hendak menyangkalnya, ayah mertuanya berkata sambil tersenyum, "Oh, Paul, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Menantu laki-laki saya ini adalah menantu laki-laki yang direkrut oleh kami. Jika dia berasal dari keluarga Ye di Yanjing, maka aku khawatir keluarga kita sudah terbang ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix." Meskipun Xiao Changkun tidak terlalu termotivasi, dan dia tidak melakukan sesuatu yang serius, tapi dia masih tahu betul nama keluarga Ye di Yanjing. Bahkan bisa dikatakan tidak banyak orang di China yang belum mengetahui tentang keluarga Yanjing Ye, karena keluarga Yanjing Ye begitu terkenal. Karena itu, mustahil baginya untuk percaya bahwa Ye Chen berasal dari keluarga Ye. Karena terlalu banyak orang dengan nama keluarga Ye di dunia ini, tapi keluarga Ye hanya itu. Dia mengetahui pengalaman hidup Ye Chen dengan sangat jelas. Dia masuk panti asuhan ketika dia masih muda. Ketika dia berusia 18 tahun, dia pergi bekerja di sebuah lokasi konstruksi. Ketika dia berusia awal 20-an, dia dibawa pulang oleh ayahnya dan menjadi menantunya sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa berasal dari keluarga Ye di Yanjing? Jika Ye Chen adalah anggota keluarga Ye di Yanjing, bukankah dia akan menjadi tuan muda yang hilang dari suatu keluarga alam semesta? Begitu Paul mendengar bahwa Ye Chen adalah menantunya, dia segera menyadari bahwa tebakannya salah lagi pula. Keluarga macam apa keluarga Ye di Yanjing? Bagaimana mungkin keluarga seperti itu membiarkan tuan muda mereka menjadi menantu orang lain? Bahkan Presiden Amerika Serikat pun tidak dapat memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen, "Sepertinya saya salah paham. Maafkan saya, alasan utamanya adalah nama keluarga Anda juga Ye, dan Shangri-La ini adalah milik keluarga Ye di Yanjing. Jadi saya pikir terlalu banyak dan kuharap Tuan Ye akan memaafkanku." Marvin tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Paul, Anda tidak perlu bersikap sopan." Saat mereka berbicara, manajer departemen catering membawa mereka ke pintu kamar pribadi dan berkata kepada mereka berempat dengan hormat, "Tuan Ye dan 3 tamu terhormat, silakan masuk." Mereka berempat masuk ke dalam kotak, dan Ye Chen mempersilakan ayah mertuanya untuk duduk di kursi utama, lalu berkata kepada cinta pertamanya, "Han Mei King, Bibi Han, silakan duduk bersama ayah mertuaku, Hukum. Lagi pula, kalian sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita belum pernah bertemu satu sama lain, pasti ada banyak hal yang perlu dibicarakan." Petik 2. Han Mei King mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Ye, kalau begitu kamu dan Paul bisa duduk bersama. Menurutku obrolanmu cukup menarik." Ye Chen buru-buru mengangguk dan setuju, tetapi terus mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus lebih berhati-hati ketika berbicara di depan Paul, karena orang ini tidak terlihat sederhana. Setelah duduk, Ye Chen menyerahkan menu kepada kedua tetua dan meminta mereka memesan makanan pilihan mereka. Xiao Changkun buru-buru berkata, "Oh, Mei King, aku masih ingat hidangan apa yang kamu suka makan, bagaimana kalau kamu mengizinkan aku memesannya?" Han Mei King bertanya dengan heran, "Tidak mungkin, setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih ingat apa yang saya suka makan?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan ini." Karena itu, Xiao Changkun mengambil menu dan memesan beberapa hidangan dari pelayan sekaligus, yang semuanya merupakan hidangan lokal dari Jinling. Setiap kali Xiao Changkun memesan hidangan, ekspresi Han Mei King menjadi lebih terkejut. Setelah Xiao Changkun memesan beberapa hidangan sekaligus, dia sudah tercengang karena terkejut. Karena setiap hidangan yang dia pesan adalah masakan Jinling yang sangat dia sukai saat itu. Han Mei King hanya bisa menghela nafas, "Saya tidak menyangka Anda masih mengingat semua hidangan ini. Sejujurnya, bahkan saya tidak dapat mengingat beberapa di antaranya dengan jelas." Mengatakan itu, Han Mei King menambahkan, "Sebenarnya makanan di kampung halaman saya di Suhang juga sangat enak, tapi saya tidak tahu mengapa setelah saya datang ke Jinling untuk kuliah, saya lebih menyukai makanan lokal di Jinling."
Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, saya masih ingat bahwa Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin memasak beberapa hidangan Suzhou dan Hangzhou untuk saya coba, tapi sayang. Setelah mengatakan ini, Xiao Changkun buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Mei Qing, kita baru saja berbicara tentang pergi ke rumahku untuk memasak dan makan. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, aku telah menunggu selama bertahun-tahun dan aku belum pernah memimpikannya, berharap. Ketika Han Mei Qing mendengar ini, dia merasa lebih tersentuh, jadi dia berkata, saya tidak punya masalah. Saya tidak tahu apakah Paul punya waktu di malam hari. Setelah mengatakan itu, dia menatap putranya Paul dan bertanya, Nak, apakah kamu punya rencana lain untuk malam ini? Jika tidak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Paman Xiao untuk makan malam bersama? Kita juga bisa bertemu Paman Xiao di Cara. Putri, Paul mengangguk sederhana dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku sangat menginginkannya. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Dia segera berseru, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan, Mei Qing, apa yang akan kamu masak malam ini? Han Mei Qing tersenyum dan berkata, oh, jika Anda meminta saya untuk mengatakannya sekarang, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, ayo segera tambahkan WeChat. Saya akan memberitahu Anda di WeChat jika saya mengingatnya, lalu saya akan meminta Anda membantu saya pergi ke pasar sayur dan ambil sayur-sayuran ini. Belilah semua bahan-bahan yang kamu beli. Oh, ngomong-ngomong, kamu bisa menaruhnya sendiri. Xiao Changkun dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya, membuka fungsi pemindaian WeChat-nya, dan berkata, Mei Qing, biarkan aku memindaimu. Keduanya tidak berhubungan selama lebih dari 20 tahun, bahkan nomor telepon Xiao Changkun diperoleh Han Mei Qing dari teman sekelas lamanya dalam waktu singkat, jadi keduanya belum pernah menambahkan WeChat sebelumnya. Di era ini, WeChat jauh lebih penting daripada nomor ponsel. Nomor ponsel Anda diketahui oleh kurir, pengantar makanan, dan bahkan penipu telemarketing dan penipuan telekomunikasi, namun orang yang ditambahkan ke akun WeChat Anda haruslah teman baik Anda atau seseorang yang Anda kenal. Oleh karena itu, dapat menambahkan ke WeChat adalah cara terdekat untuk menghubungi Anda. Terlebih lagi, setelah menambahkan WeChat, Anda dapat melihat lingkaran pertemanan orang lain, Anda dapat melihat foto orang tersebut, video yang diposting oleh orang tersebut, dan setiap detail kehidupan orang tersebut. Jika seseorang mempunyai perasaan terhadap orang lain, maka dia pasti ingin melihat semua temannya. Saat ini, Xiao Changkun dan Han Mei Qing memiliki pemikiran yang hampir sama. Melihat mereka berdua telah menambahkan WeChat, Paul di samping juga mengeluarkan ponselnya dan dengan sopan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, mengapa kita tidak saling menambahkan di WeChat dan meninggalkan informasi kontak kita? Marven sebenarnya tidak suka menambahkan pesan WeChat orang asing, tapi karena Paul yang berinisiatif, dia tidak bisa menolak, jadi dia membuka hasil scan di ponselnya dan berkata, Oke, biarkan saya memindai kamu. Setelah mereka berdua menambahkan WeChat, Paul dengan penasaran bertanya kepada Ye Chen, apakah kamu tidak tahu di mana Tuan Ye bisa mendapatkan pekerjaan? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak memiliki jabatan tinggi, saya hanya tinggal di rumah. Pekerjaan saya yang biasa adalah membersihkan, mencuci pakaian, membeli bahan makanan, dan memasak. Setelah mendengar ini, Paul tampak terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi atau ekspresi apapun yang meremehkan Ye Chen. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kehidupan seperti ini juga sangat santai dan elegan. Sejujurnya, aku sangat iri. Bab 440. Bagaimanapun, Paul lahir di keluarga intelektual kelas atas, jadi secara keseluruhan kualitasnya cukup tinggi. Dia tidak seperti orang lain yang memandang Ye Chen dari sudut pandang berbeda ketika mereka mendengar bahwa dia adalah menantunya. Dan Ye Chen tidak merasa malu. Bagaimanapun, dia telah menjadi menantu rumahan selama lebih dari 1 atau 2 hari. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh pengalaman dan berpengalaman dalam pekerjaan. Pada saat ini, Paul berkata kepada Ye Chen lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, karena Anda mengenal Tuan Chen dari Shangri-La, saya ingin tahu apakah Anda dapat meluangkan waktu untuk memperkenalkan dia kepada saya. Lagi pula, saya hanya memindahkan perusahaan kembali ke Jinling. Kita juga perlu secara aktif memperluas sumber daya dan koneksi lokal yang relevan di Jinling. Jika Tuan Ye dapat membantu saya dalam hal ini,
saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Marvin tidak ingin Paul tahu seberapa dekat dia dengan Chen Zekai. Lagi pula, dia hampir menebak hubungannya dengan keluarga Ye sekarang. Jika dia benar-benar mengenal Chen Zekai melalui dia mungkin belajar darinya. Nikmati lebih banyak detail. Jadi dia berkata kepada Paul dengan nada meminta maaf, "Tuan Paul, sejujurnya, Tuan Chen dan saya sebenarnya tidak dekat. Saya hanya memiliki hubungan pribadi dengan teman Tuan Chen, dan saya malu untuk mengatakannya. Orang itu adalah saya. Saya bertemu dengannya ketika saya melakukan Feng Shui untuk orang lain." Feng Shui? Paul bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda seorang ahli Feng Shui?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang ahli Feng Shui. Saya hanya membaca beberapa buku dan belajar dengan lelaki tua itu untuk jangka waktu tertentu. Terus terang, saya agak membodohi orang." Xiao Changkun di samping takut Ye Chen akan dipermalukan, jadi dia merapikan segalanya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Paul, bisnis apa yang dilakukan perusahaanmu?" Mereka pindah ke Jinling dari Amerika Serikat, jadi bisnisnya pastinya sangat besar, kan? Paul tersenyum tipis dan berkata, "Paman Xiao, perusahaan kami sebenarnya adalah firma hukum multinasional. Firma ini terutama memberikan dukungan hukum kelas atas kepada beberapa dari 500 perusahaan top dunia." Xiao Changkun bertanya dengan heran, "Paul, apakah kamu sendiri juga seorang pengacara?" Paul mengangguk dan berkata, "Ya, Paman Xiao, ayahku dan aku sama-sama pengacara. Untuk lebih jelasnya, aku mewarisi jabatannya." Xiao Changkun berkata dengan penuh emosi, "Persyaratan untuk menjadi pengacara di Amerika tampaknya sangat tinggi. Secara umum, Anda memerlukan gelar doktor, bukan?" Paul tersenyum tipis dan berkata, "Paman Xiao, kamu benar. Ada dua profesi di Amerika Serikat yang memiliki persyaratan pendidikan tertinggi. Yang satu adalah dokter dan yang lainnya adalah pengacara. Secara umum, pengacara terdaftar reguler setidaknya harus memiliki gelar sekolah hukum. Lulus dengan gelar master." Xiao Changkun mengangguk sedikit dan bertanya, "Lalu gelar apa yang kamu miliki?" Paul berkata dengan rendah hati, "PhD saya dari Yale Law School." Xiao Changkun mengangguk dengan takjub dan berkata, "Universitas Yale, itu adalah sekolah bergengsi kelas dunia. Sungguh menakjubkan bahwa seorang doktor dari universitas seperti itu dapat diterima." Paul berkata dengan serius, "Paman, sejujurnya, meskipun Anda mendapatkan gelar doktor, Anda hanya memiliki kualifikasi masuk untuk menjadi pengacara biasa. Seorang pengacara yang benar-benar baik perlu melalui masa pertumbuhan yang panjang, dan beberapa bahkan membutuhkan waktu 10 atau 20 tahun. Dibutuhkan lebih dari 20 tahun pengalaman kerja dan pengalaman praktis dalam ratusan kasus yang berhasil. Jadi bagi saya hanyalah seorang siswa sekolah dasar tingkat pemula." Berbicara tentang ini, Paul memandang ibunya Han Meiking dan berkata, "Sebenarnya, saya baru saja lulus. Jika saya menjalankan firma hukum kami sendiri secara mandiri, pengalaman saya sendiri tidak akan cukup, jadi sekarang saya hanya di permukaan. Saya memangku jabatan general manager, tapi ibulah yang sangat membantuku membuat rencana bahkan membimbingku dalam menjalankan perusahaan. Tanpa bantuannya mungkin perusahaan ini akan hancur di tanganku." Xiao Changkun memandang Han Meiking dengan heran dan berkata, "Oh Meiking, apakah kamu juga mahir dalam urusan hukum dan firma hukum?" Paul tersenyum di sampingnya dan berkata, "Paman Xiao, jangan meremehkan ibuku. Faktanya, ibuku juga seorang mahasiswa doktoral di Yale Law School. Dia dan ayahku bertemu dan menikah di sekolah master sekolah hukum Yale. Belakangan, ayah saya mendirikan firma hukum keluarga, dan ibu saya membantunya. Tanpa ibu saya, yang merupakan istri yang baik, bisnis ayah saya tidak akan berhasil." Segera, Paul menghela nafas dengan nada mencela diri sendiri, "Hanya saja kemampuanku belum berkembang, jadi aku harus mengganggu ibuku untuk mengalihkan perhatianku." Han Meiking berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu sebenarnya telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ibu terutama berharap kamu dapat tumbuh secepat mungkin dan mengambil alih seluruh perusahaan. Dalam hal ini, ibu tidak harus bekerja jadi sulit lagi." Saat dia mengatakan itu, Han Meiking hanya bisa menghela nafas. "Ibu sudah kembali ke Tiongkok sekarang, kembali ke Jinling. Pikiran terbesar saya bukanlah memulai bisnis keluarga kami di Jinling, tetapi menikmati kehidupan pensiun sebagai seorang wanita tua Tiongkok di Jinling." Kemudian,
Han Meiking memandang Xiao Changkun dari sudut matanya dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah bekerja keras di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dia sebenarnya sangat lelah dengan karirnya. Ditambah lagi, dia belum pernah benar-benar merasakan rasa cinta, jadi sekarang dia sangat ingin kembali ke China, melepaskan segala sesuatu di masa lalu, dan berkonsentrasi menjadi seorang wanita tua. Dan jika ada kesempatan, dia berharap bisa menjadi seorang wanita tua, dengan Xiao Changkun, cinta pertamanya. Memperbarui hubungan juga bisa menebus penyesalan yang saya alami selama bertahun-tahun. Ia juga mengetahui bahwa pengacara sebenarnya adalah profesi yang sangat populer di Amerika Serikat, karena jumlah kompensasi dalam banyak tuntutan hukum di Amerika Serikat sangat tinggi, seringkali puluhan juta, atau bahkan ratusan juta dolar. Menurut laporan media, dalam beberapa tahun terakhir, seseorang menggugat merek tembakau terkenal Amerika Marlboro Company karena menyebabkan kematian melalui merokok, dan pengadilan Amerika sebenarnya memberikan kompensasi yang sangat besar yaitu ratusan juta dolar. Seorang pria Asia pernah dipukuli oleh satpam American Airlines di pesawat sebelumnya. Kejadian itu berdampak sangat buruk bagi maskapai tersebut. Pada akhirnya, pengacara tersebut memperoleh kompensasi puluhan juta dolar untuk pria Asia tersebut. Bagi pengacara, mereka harus mendapatkan setidaknya 30% hingga 50% dari jumlah kompensasi, dan terkadang bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa pengacara Amerika sangat profesional, dan ketika mereka mengajukan tuntutan hukum, mereka putus asa dan bahkan menggunakan segala cara yang mungkin. Karena kepentingan di balik hal ini begitu besar, sangat mungkin untuk memenangkan gugatan besar, dan bagian kompensasi langsungnya akan mencapai jutaan atau puluhan juta dolar, yang jauh lebih mudah daripada orang biasa untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, status pengacara juga sangat tinggi. Dan mereka sepenuhnya adalah orang-orang kelas atas, terutama beberapa orang super kaya yang terkenal di Amerika Serikat. Orang seperti ini biasanya bisa menjadi miliarder, bahkan menjadi banyak selebritis, orang kaya, dan tamu penting di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Xiao Changkun mau tidak mau merasa semakin rendah diri, karena ia dapat menebak bahwa keluarga Han Meiking pasti memiliki latar belakang keluarga yang sangat-sangat kaya, bahkan cukup untuk membuat ibu dan anak mereka menjadi kelas atas di Jinling. Sebagai perbandingan, saya tidak punya apapun untuk ditawarkan. Bersambung.